Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah dzambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini ngalami problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa, berarti kita juga disuruh harus pernah dosa, karena para nabi pernah dosa. Terus akhirnya mufassir niku harus mentakwil. Termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abrar sayyiatul muqarrabin. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu disebut ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Dawuh Kanjeng Nabi, aku iku ora lali. Tapi ambek pangeran kudu ditakdir lali kadang-kadang ben dadi sunnah. Kula beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya. Logika fikihnya kodok itu tidak wajib. Logika fikih itu kodok tidak wajib. Kayak sampeyan biasa sekolah di TBS atau di Kutsiyah atau di mana saja, sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Terus sampean bangun tidur jam 1, sekolah nopo boten? Enggak kan, karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh maknanya isu, sehingga waktu subuh ya kira-kira 4:30 sampai jam 6. Lah nek sampean tangi jam 09 itu jenenge wis naharon. Iku malaikatillah terus ribet kan, iki sholat subuh kok siang. Normalnya qada itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu enggak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah qada itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah qada itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh nganti akhirnya srengenge niku nganti panas. Akhirnya Nabi qada. Ternyata Nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak modok qada jamaah ya ribet. Dan sing kodok separuh nak jamaah ya repot nih. Tapi artinya terus sampai ra oleh mending ngene. Kodok lah niru Kanjeng Nabi mboten saged. Ora usah kon niru wis do sering kodok kan. Tapi Nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qodiyat. Qodiyat itu sing aran asy-syifa fi huquqil Mustafa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah kodok. Itu untuk mensyariatkan supaya kodok pun tetap wajib sholat. Ojo kok mbok pedhot, Nabi ditakdir kodok ben santri-santri niru kodok boten. Wong Nabi ki namung pisan tok ning ngalami kodok. Boten nate malih. Ya sampe nak niru Nabi kodok iki pisan tok. Nah, andai kan Nabi boten nate kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib karena momentumnya sudah hilang. Ya kaji sampean terlambat sekolah, bangun jam 1, habis sekolah TBS wis gurune wis sekolahane wis dikunci. Nah, teng hadis-hadis tentang mawak itu sholat nggih ngoten. Malaikat bagian sholat subuh buka buku. Ketika waktu sholat subuh entek ditutup. Lane kados kangkang sholat Jumatan ketoke ya ora pantituk ganjaran gugur wajib tok. Mergo dohire kan malaikat jaga nulis. Engko nak khotib mun khutbah buku ditutup. Lah pas buku ditutup kangkang teko. Niku pun mboten mlebu daftar kehadiran. Tapi narian zaman kula mondok sarang niku bocah-bocah nak teko niku guri. Mergo nak teko waktu awal kaya korban unta. Unta ning sarang gak urip Gus. Sapilah nak urip. Terakhir mepet itu kaya korban ndok. Sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kula suwun kanca-kanca hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wal jamaah. Sehingga mangke sak teruse nggih ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fakhawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiate Nabi Adam niku summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didawaken Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takzimi Allah Subhanahu wa taala.
Saking takdime ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Saran. Terus kula niku dikandani tiang fasik seolah lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin misalnya. Ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Albab, Mbah Ulin. Saya itu saking hormat saya ke guru, tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam niki perlu kula kampanyakan memang supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosane Nabi Adam, mboten sopan, wong baik kok diceritakno dosane terus niku cara kula niku ora pati cocok. Lha mboten sopan wong cerita mbah sing Parmin Karlan ora pantes apa meneh iki Nabi Adam temen ceritakno dosane. Wis ngono digo dalil, Nabi dosa meneh aku. Nah niku wis kriminal duwe alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqa sama huma inni lakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapapun biwat iljabha alal ardi niku termasuk murtad fi'li. Nggih murtad napa? Sehingga semua mufassir bingung maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idhrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabha alal ardi. Iku berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh, apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabha alal ardi. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu nggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabhah alal. Sehingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idhrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira nampung ngeten. Kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud, ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabhah, ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtasun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf, wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu nggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, tidak boleh. Hanya diartikan memberi hormat. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak nikah harus ngerti. Terus kalau suwun fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hashim, ngaji Mbah Dimyati Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa hafal Quran tok min ghairi tadabburin itu nggak cukup, karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Normalnya nak hafal Quran tok ora tau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi pahami rontok sebelah itu malah ribet meneh. Mergo ora tau ngaji akidah ahli sunnah napa wal jamaah. Kula terusaken. Ketika iblis mun diusir niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya wonten ular niku khayatun, ular besar niku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani khayawan, termasuk hewan terbaik. Kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina ya.
Akhirnya tiap masuk mboten saged terus kerjasama ambek ula. Ya aku untal. Ya jare ula iku kowe tak untal. Terus engko iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ula saged masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sampe nak tukang ngakali nggih sanate dugi pundi? Iblis. Akhirnya saged teng swarga. Lah niku kurang ngajari setan, bareng teng swarga ku nangis. Nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dinggon wong soleh iku gampang sakake. Ari diparani. Diparani, kena apa ke nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah teng donya kan apa masak ribet, nggak mangane mau 5 menit masak sak jam, ribet lah teng donya. Nah terus mulane kita tangisi, wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis, Nabi Adam ngono, jeneng ngomongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh lah. Ya terus piye jadi Nabi Adam terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iku sakjane ana resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Loh. Iku dilarang mbek Allah. Terus jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wawahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Kemarin menggunakan masker misalnya sekarang sudah tidak wajib, misalnya sudah dicabut. Tenang, iya wawahi. Nah gara-gara kalimat wawahi itu Nabi Adam bergetar karena dengar kata Allah. Dimana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetar. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi, wong dawe bahak kowe ditimbali gusulin bahulin, wong kata bahulin disebut kok aku ngecek, mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari, nggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam wong kata Allah disebut terus mulai dar. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak, di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan zaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak, tapi zaqo juga disebut akala supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula ning salat ini ndak makan, hanya zako, ndak bisa zako ya akala juga zako. Bon akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah, ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Saya ulang lagi, wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yahlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong, maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara jawabannya haru lah. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtaba. Samalah kita seperti santri, hak ditimbali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun kemudian dia bohong. Paham gini kita terus kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini supaya kita tahu lho wong bar maksiat kok sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtabah itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis,
niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un Nabi Adam mboten. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine iki 1 miliar utawa 1 juta. Nabi Adam nggih ngoten. Diusir king swarga tapi mbek Allah, ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni donga iki. Angger mbok waca kowe tak tobati. Isine fatalaqa Adam mir rabbih. Lu wong sing ngusir pangeran tapi sing marai donga iku ya pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah, kalau suwun kanca-kanca santri jemben nak wangsul aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik. Wong kok cerita epe baik. Tapi diterusno bahwa beliau itu korban oleh bodoni sinten? Iblis. Ya kata kuncinya tadi waqa samahuma. Dan iblis oleh modho niku pinter banget ya, wow. Piyambake mlebu swarga terus nangis, berhari-hari nangis. Akhirnya Nabi Adam tanglet, kowe kok apa kena apa kok nangis? Ternyata aku nangis ku mikir kon. Wis nikmate ngene ning swarga, sok ben kowe iku ora abadi. Lah terus piye solusine? Terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Terus hal-hal seperti ini sing kula suwun konco-konco santri tetap belajar, karena konstruksi Quran, karena kalamun jami'un itu harus ada al-musta'naf, harus ada taksisul kalam, mesti ada al-muqaddar. Al-muqaddar itu kalimat yang dibuang. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Asim min riwayati Hafiz, di antara yang kula